Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ayo mengenal penggunaan huruf tebal dan juga huruf miring bersama saya, Rizka Trikanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Silagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang penggunaan huruf tebal dan juga huruf miring. Di pembahasan pertama kita akan membahas tentang penggunaan huruf tebal. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih huruf tebal itu? Huruf tebal merupakan huruf yang ditulis atau diketik atau bahkan dicetak dengan tebal ataupun berat. Selanjutnya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Seperti teman-teman bisa lihat contoh di layar, ada kalimat penulisan huruf H dalam kata dihimbau seharusnya dihilangkan agar menjadi kata yang baku. Bisa kita lihat kalau kata dihimbau di dalam kalimat ini dituliskan menggunakan huruf miring. Selain itu, huruf H dalam kata dihimbau dituliskan menggunakan huruf miring dan juga dituliskan menggunakan huruf tebal. Hal ini bermaksud agar pembaca itu tahu bahwa seharusnya huruf H di dalam kata dihimbau itu dihilangkan karena kata baku dari kata yang bercetak miring di dalam kalimat tersebut adalah diimbau, bukan dihimbau. Jadi huruf H seharusnya dihilangkan agar menjadi kata yang baku. Selanjutnya, huruf tebal juga digunakan untuk menegaskan bagian karangan, misalnya seperti judul buku atau bagian bab atau juga bagian subbab. Seperti yang contoh yang teman lihat di layar, teman-teman pasti tidak asing dengan bagian latar belakang permasalahan, kemudian bagian rumusan masalah, kemudian juga bagian tujuan penelitian. Ini merupakan bagian subbab yang terdapat di dalam laporan ataupun proposal hasil dari sebuah penelitian. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan huruf miring. Huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Kemudian, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul dari sebuah buku, lalu menuliskan nama dari sebuah majalah, ataupun nama dari surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Bisa kita lihat bersama, ada beberapa contoh yang terdapat di layar. Contoh pertama itu ada kalimat, saya membaca buku Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatoel. Kata bumi manusia di dalam kalimat ini dituliskan menggunakan huruf miring. Hal ini dikarenakan kata bumi manusia merupakan judul dari sebuah buku. Contoh yang kedua yaitu ada kalimat, saya sangat rindu membaca majalah Bobo. Kata Bobo di dalam kalimat ini dituliskan menggunakan huruf miring. Hal ini dikarenakan kata Bobo di dalam kalimat merupakan nama dari sebuah majalah. Contoh yang terakhir ada kalimat Abdus Samad Zuhri 2021, metode penelitian kualitatif, Makassar, CV Syakir Media Press. Kata metode penelitian kualitatif dituliskan menggunakan huruf miring. Hal ini dikarenakan kata tersebut merupakan judul dari sebuah buku dalam sebuah daftar pustaka. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan sebuah huruf atau bagian kata atau juga kelompok kata dalam sebuah kalimat. Bisa kita lihat bersama contoh yang ada di layar, ada kalimat penggunaan di dalam kata diminta dituliskan tidak menggunakan spasi. Kata diminta dalam kalimat tersebut sengaja dituliskan menggunakan huruf miring. Hal ini dikarenakan agar pembaca itu mengetahui bahwa kata diminta dituliskan secara tergabung, tidak dipisahkan atau tidak menggunakan spasi. Kemudian, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah ataupun bahasa asing. Seperti contoh yang ada di layar, ungkapan adiwiyata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna tempat yang baik dan ideal untuk menimba ilmu. Kata adiwiyata dituliskan menggunakan huruf miring. Hal ini dikarenakan kata adiwiyata merupakan bahasa asing.
ada pengecualian dalam penggunaan huruf miring untuk menuliskan kata ataupun ungkapan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Jadi teman-teman harus ingat bahwa nama diri seperti nama orang atau nama lembaga atau dalam bahasa asing ataupun bahasa daerah itu tidak dituliskan menggunakan huruf miring. Contohnya, John Adam Smith. John Adam Smith ini merupakan nama orang, itu nama dari seseorang. Jadi walaupun John Adam Smith ini merupakan bahasa asing, namun tidak dituliskan menggunakan huruf miring karena John Adam Smith merupakan nama dari seseorang. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai penggunaan huruf tebal dan juga huruf miring dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat untuk kita ke depannya. Saya Rizka Trikanti, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.